Dan ketika file medis Amara ditemukan, di dalam dokumen itu tertulis kalau Amara ini sudah meninggal jauh sebelum pertemuan mereka terjadi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kisah yang bisa dibilang horor pastinya, mengenai sesuatu penghilang jenuh di kala bosan mendatang, Biasanya kan untuk sebagian orang yang ingin mengusir kejenuhan mereka ya dengan nonton TV, baca buku, mungkin dengerin musik juga. Tapi kebanyakan orang termasuk aku nih, ya, biasanya kalau dihadapkan dengan situasi luang dan membosankan, aku memilih untuk kayak tadi, bermain game. Jadi nggak heran, kalau game itu menjadi pilihan terpopuler oleh orang-orang yang ingin mengusir kejenuhan. Makanya sekarang udah banyak kali itu kan jenis game yang memang beredar di luar sana. Tapi apakah kalian tahu kalau ternyata ada beberapa game yang mempunyai kisah nyata horor dan memilukan yang melekat di balik alur cerita sama visualnya? Apa-apa aja kisah horor dan memilukan di balik beberapa game? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Yang pertama, Kholat a Game. Jadi, game pertama yang ingin aku bahas adalah game bertema petualang yang bernama game Kholat. Nah, game ini dirilis di bulan Juni tahun 2015, Nah, game Kholat ini, bisa dibilang game yang paling unik dibandingkan dengan game sejenisnya yang memang sudah ada di pasaran pada saat itu, karena dari alur cerita gamenya saja, terlihat kalau kesan yang ingin disajikan oleh game kepada para pemain ini menggunakan semacam pengalaman horor klasik, Nggak sampai di situ aja. Opening dari game Kholat ini langsung menyajikan suasana lingkungan yang mencekam. Ditambah lagi visual yang realistik, iringan lagu dan efek suara yang ngagetin, yang pasti bisa menambah pengalaman horor yang tak terlupakan lah gitu, yang nggak kalah dari pengalaman horor aslinya, Makanya nggak heran, kalau banyak kali gamer yang ngefans sama game ini pada saat itu. Nggak tahu deh kalau sekarang. Tapi apakah kalian tahu kalau di balik keseruan itu semua ternyata ada kisah nyata yang horor bercampur pilu terselip di balik game ini, Karena Kholat game ini mengambil setting dari peristiwa nyata yang dikenal sebagai Dyatlov Pass. Buat kalian yang suka ngikutin konspirasi pasti tahu kan soal Dyatlov Pass ini. Dimana di game ini dia akan membawa pemain dalam sebuah investigasi di sebuah pegunungan bersalju, yang dinamakan Kholat Shakhl. Nah, kisah nyata yang sengaja memang ditampilkan oleh game ini sebenarnya memang betulan terjadi pada tahun 1959 di pegunungan Ural, Rusia, yang disebut sebagai salah satu misteri yang paling mengerikan di dunia dan belum dapat terpecahkan sampai saat ini, Bahkan nih, katanya peneliti pada kasus ini pun sempat merumuskan kalau penyebab terjadinya insiden tersebut dikaitkan dengan aktivitas makhluk yang tak kasat mata. Dimana kejadian ini bermula pada saat 10 pendaki gunung dari Ural Polytechnical Institute, yang mana pada waktu itu pemimpin tim mereka ini bernama Igor Dyatlov, Mereka berencana akan mendaki Gunung Otorten. Nah, setelah sampai di lokasi tersebut, mereka pun memulai perjalanan pendakiannya. Sesaat mereka sampai di pertengahan pendakian, tiba-tiba satu anggota dari mereka ini mendadak sakit. Nah, karena satu anggota ini dia ngerasa bisa jadi beban untuk anggota-anggota yang lain, dia pun memutuskan untuk nggak jadi muncak nih. Kalian aja lah yang pergi muncak, kata gitu. Dia mempersilahkan lah kawan-kawannya kan. Nah, awalnya mereka yang ngerasa dilema lah, karena mereka kan khawatir kalau si yang sakit tadi tuh nggak ditinggal sendirian, nanti bakal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan pula, ya kan. Tapi setelah berdiskusi panjang lebar dan memastikan keamanan dari si sakit ini, akhirnya 9 anggota lainnya pun tetap melanjutkan perjalanannya. Nah, singkat cerita, 9 anggota ini sampailah kan di puncak. Ya, puncak itu bernama Kholat Shakhl tadi, atau kalau diartikan itu adalah gunung kematian, karena memang trek ke sana tuh susah kali. Sampai di sana sebenarnya mereka ini nggak ada niatan untuk berlama-lama, di puncak Kholat itu. Tapi karena badai salju tiba-tiba datang, jadi mereka pun mendirikanlah tenda di sana. Nah, sampai di sini mungkin kalian ada berpikir, 9 anggota itu bakal baik-baik saja, sudah berteduh di tenda, ya kan? Enggak. Tahu nggak kalian, ternyata tim tersebut tidak memberi kabar sekitar seminggu dari tanggal yang direncanakan, hilang aja tuh seminggu. Akhirnya dari keluarga tim tersebut mendesaklah kan untuk segera diadakan pencarian 9 anggota keluarganya, 10 malah. Dan sesaat dilakukan pencarian, tim penyelamat pun menelusurilah titik-titik alur pendakian. Singkatnya, mereka pun tibalah di puncak Kholat kan, Nah, sesaat mereka sampai di sana, tim penyelamat pun dikejutkan dengan penampakan tenda yang udah dalam keadaan robek. Robek ini bukan dari luar tapi, melainkan robeknya itu terlihat dari dalam tenda. Dan selain itu, tim penyelamat ini juga sempat melihat ada jejak kaki yang terkesan berusaha menjauhi tenda dan
arah ke area hutan. Akhirnya mereka menelusurilah arah jejak kaki tersebut, tapi sayangnya tim tidak menemukan apa-apa. Nah, setelah diperdalam lagi nih lokasi penelusuran, akhirnya ditemukanlah itu sejumlah 9 mayat dari titik lokasi yang berbeda-beda. Dan mayat-mayat tersebut ditemukan dalam kondisi yang udah remuk kayak digiles mobil. Dan yang lebih anehnya lagi nih ya, tubuh pada mayat-mayat itu nggak ada satupun luka yang muncul dari permukaan kulit mereka. Seolah-olah mereka ini udah diremuk dari dalam oleh sesuatu yang tidak berwujud gitu. Dan yang lebih janggal lagi nih ya, suhu di lokasi gunung tersebut kan diketahui berada di bawah titik beku kan. Berarti seharusnya korban-korban tersebut sudah ditemukan setidaknya memakai jaket lah ya kan. Ini enggak mereka ditemukan hanya berpakaian dalam aja. Dan inilah alasan dibalik karakter pada game Holad ada adegan di mana si karakter yang kabur bisa tidak memperdulikan bawaannya dan pakaian yang digunakan. Nah, kenapa? Karena kisah Death Love Pass ini. Ada nggak di antara kalian yang sudah bermain Holad game? Bagaimana pengalaman kalian? Dan apakah kalian tahu sebenarnya ini terinspirasi dari kejadian Death Love Pass? Serem ya ya, dari game. Aku tuh nggak kebayang kalau seandainya keluarganya yang main yang main Holad game itu, ya Allah. Nah, itu game pertama. Game keduanya Game kedua adalah Fatal Frame Nah, kalau tadi gamenya anak zaman now lah bisa dibilang ya, sekarang kita beralih nih ke gamenya anak zaman old. Jadi game bertema horror survival ini bernama Fatal Frame, dirilis pada tahun 2001 untuk konsol PlayStation 2. Nah, Fatal Frame ini memang menyajikan kebudayaan Jepang yang sangat kental yang dilengkapi dengan hantu-hantu yang menyeramkan sehingga penikmat game serasa mengalami kejadian horor nyata sepanjang game berlangsung. Nah, meski game ini bisa dibilang nggak sesukses dari game yang bertema jenisnya pada saat itu, tapi popularitas game ini bisa dibilang cukup oke lah Secara garis besar, alur dari game ini membawa para gamer ke dalam sebuah hutan Jepang lalu menghadapi hantu-hantu yang usil dan berbahaya melalui lensa kamera supaya bisa menangkap dan menenangkan si hantu yang lagi usil itu. Kalau ditengok dari sini ya sedikit seru tapi menegangkan pasti kan. Tapi meski keseruan game Fatal Frame ini sudah diakui oleh para gamer, tetapi ada salah satu sequel dari game ini yang melekat erat dengan sebuah kisah horor legendaris Jepang, yaitu kisah dari rumah terkutuk Himuro Mansion bukan hutan Aokigahara. Pasti kalian mikirnya hutan Aokigahara kan? Bukan. Dimana di game Fatal Frame ini mereka menggunakan kisah dan rumah ini sebagai objek cerita Himuro Mansion. Dan Himuro Mansion ini adalah rumah yang berlokasi di area terpencil yang letaknya di daerah bebatuan di perbatasan kota Tokyo, Jepang Sebenarnya masyarakat Jepang sendiri nggak banyak nih yang tahu lokasi asli di mana rumah Himuro ini. Tapi walaupun kayak gitu, kisah horor Himuro Mansion ini sudah tersebar luas di telinga masyarakat Jepang. Saking populernya kisah ini, ada beberapa versi pula yang tersebar Dan versi yang paling terkenal dari Himuro Mansion ini adalah masyarakat setempat percaya kalau di dalam rumah tersebut ada sebuah portal yang akan terbuka setiap menjelang akhir tahun, yang disinyalir akan memberikan karma buruk bagi mereka yang tinggal di daerah setempat. Nah, supaya masyarakat setempat itu nggak terkena karma, jadi setiap akhir tahun mereka mengadakanlah sebuah ritual dan di ritual itu diwajibkan kepada masyarakat setempat untuk menunjuk satu bayi perempuan yang harus dibesarkan di sebuah ruangan tertutup. Dan kemudian setelah bayi perempuan tersebut mencapai usia yang ditentukan, selanjutnya nanti kaki, tangan, kepala mereka itu diikat pakai tambang Terus ujung dari bagian tali tersebut akan dikaitkan lagi ke kawanan sapi-sapi. Habis itu dilarikan nih ke 5 arah yang berbeda sehingga si gadis itu meninggalnya dalam keadaan yang nggak berbentuk lah. Nah, terus masih ada lagi nanti tali tambang yang berlumuran darah itu akan diletakkan di depan portal Himuro itu sebagai persembahan mereka. Nah, ada nih satu momen ketika ritual ini akan dilaksanakan, seorang pemuda jatuh cinta sama si cewek yang jadi tumbal ini. Karena si pemuda ini udah kadung cinta, dia pun berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan prosesi ritual tersebut. Tapi sayangnya usaha dia ini gagal. Gadis yang dia cintai tetap dijadikan persembahan
persembahan dan meninggal di lokasi ritual itu. Nah, karena si pemuda ini berusaha mati-matian untuk melepaskan tali yang terikat pada si gadis, ada tetesan darah si laki-laki itu yang menempel pada tali tambang tuh, sehingga ritual persembahan itu bisa dibilang gagal walaupun si gadis itu udah dipersembahkan lah gitu ya, karena ada campuran dari darah lain gitu, Inilah yang akhirnya membuat marah pemilik rumah dan dia pun ya langsung dibantainya lah si pemuda itu sama keluarga-keluarga. Dan setelah berhasil menghilangkan nyawa mereka, si pemilik rumah itu pun mengakhiri hidupnya juga. Demi apa? Demi menghindari karma buruk gitu katanya. Kasian ya. Tapi meskipun kejadian ini sudah bertahun-tahun lamanya, ada juga laporan yang mengatakan kalau masih ada noda darah yang bisa terlihat di bagian dindingnya mansion itu. Dan katanya juga ada yang pernah melihat penampakan berpakaian putih sedang mencuci pakaian, dan ada lagi yang melihat sosok putih seperti sedang menyajikan sesajen. Dan horornya lagi, apabila ada seseorang yang berfoto di patung tanpa kepala yang ada di rumah tersebut, katanya nanti akan terpotret sosok gadis kecil yang sedang bersanding di patung itu. Jadi memang ada salah satu sequel di Fatal Frame yang mengambil dari kisah si Himuro Mansion ini. Seram ya. Sekarang kita lanjut ke game ketiga. Game ketiga adalah The Town of Light. Nah, hampir mirip dengan game sebelumnya. The Town of Light ini adalah sebuah game petualangan horor psikologis yang dirilis pada tahun 2016. Nah, game ini menyajikan para petualang psikologis di sebuah rumah sakit jiwa yang mengisahkan ada pasien yang menjalani perawatan kesehatan mental. Meski di awal game terkesan agak aneh, tapi lama-lama game ini katanya bisa membawa para penikmatnya seperti merasakan sendiri nih pengalaman horor, tapi dari sisi psikologis. Jadi nggak heran kalau game yang bertema horor ini cukup banyak peminatnya. Nah, kisah horor yang melekat pada game The Town of Light ini sebenarnya nggak sama seperti kisah di balik game-game yang udah aku kasih tahu tadi, Ada sedikit konspirasi mengenai kebenaran dari kisah yang disajikan oleh game The Town of Light ini. Nah, kalau menurut informasi nih, cerita yang dibangun pada game ini hanyalah sebagai hiburan semata aja. Tapi sebagian orang percaya kalau sebenarnya karakter Rene pada game tersebut merupakan kisah pengalaman seseorang yang memang sengaja ditutup privasinya. Nah, kalau di narasi game karakter Rene ini merupakan wujud dari seorang anak gadis yang menjadi pasien di sebuah rumah sakit jiwa, dan penyebab si Rene dirawat di sana karena dia mengalami depresi berat akibat tindakan pelecehan seksual yang dialaminya. Dan selama tinggal di rumah sakit, di kamar Rene itu nanti ada tuh boneka kesayangannya yang diberi nama Charlotte, dan di sana pula lah Rene ini bertemu pasien lain yang bernama Amara. Nah, karena pertemuan mereka ini, mereka pun saling menyukai nih satu sama lain. Tapi ketika salah satu perawat mengetahui hubungan spesial mereka, Rene dan Amara ini pun akhirnya dipisahkan. Rene yang tidak terima dipisahkan oleh Amara ini pun membuat dia itu mencari tahu keberadaan Amara melalui file medis. Dan ketika file medis Amara ditemukan, di dalam dokumen itu tertulis kalau Amara ini sudah meninggal jauh sebelum pertemuan mereka terjadi. Tapi waktu itu Rene ini masih yakin kali kalau eksistensi Amara itu nyata, karena ada beberapa mainan milik Amara yang masih ada di tangan Rene, sehingga bisa disimpulkan kalau pihak rumah sakit ini sengaja memalsukan dokumen Rene. Menurut Rene, dokumennya siapa si Amara. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau karakter Rene ini agak sedikit agresif ya. Jadi itulah sebabnya game ini menggambarkan karakter Rene yang berbaring di tempat tidur sembari tangan sama kakinya ini diikat. Dan karakter Rene ini juga menggambarkan kalau dia ini juga menerima terapi kejut listrik dan beberapa suntikan obat untuk bisa menenangkan perilaku agresifnya yang berkali-kali ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Dan singkat cerita, Rene ini pun menerimalah operasi lobotomi atau operasi pembedahan otak yang tujuannya agar pasien yang memiliki tingkat emosional tinggi ini bisa berubah menjadi agak sedikit tenang lah gitu. Tapi sekedar informasi aja kalau katanya praktek medis ini tergolong ilegal karena dari sisi proseduralnya aja udah terkesan agak sadis gitu dimana nanti pasien yang menjalankan perawatan medis ini nggak dibius terlebih dahulu, melainkan langsung disengat pakai aliran listrik sebelum akhirnya rongga mata pasien ini ditusuk. Dan selain itu juga membuat praktek medis ini dilarang karena hasil dari operasi tersebut bukannya malah membuat pasien ini bisa menjalankan hidup dengan normal, justru malah membuat pasien itu bisa bertingkah seperti mayat hidup. Itu sih informasi yang aku tahu. Kalau misalnya ada kawan-kawan medis di sini boleh komen lah di bawah. Oke, lanjut lagi ke karakternya si Rene. Di akhir ceritanya ini nanti si Rene ini akan menjalani pemulihan jangka panjang pasca operasi, meski tidak diketahui jelas seperti
apa pemulihannya gitu. Nah jadi apakah sebenarnya karakter Rene ini masih ada sampai sekarang, tapi ya itu privasinya ditutup? Ya mungkin sekarang masih sedang berjuang nih supaya bebas dari rumah sakit jiwa itu. Namanya juga konspirasi, entah ya betul entah tidak ya kan. Atau mungkin ini strategi marketing dia malah kan, biar banyak orang yang main game The Like of Tone ini. Mungkin kalau diantara kalian sudah pernah memainkan game ini, kalian boleh langsung komen di kolom komentar di bawah aja Wak. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor dan memilukan di balik 3 game. Gimana menurut kalian? Aku pengen tahu banget apakah diantara kalian sudah pernah memainkan game ini. Apa pengalaman kalian? Seseram itukah? Atau mungkin kalian memiliki informasi lebih soal kisah-kisah dari game-game lainnya? Sebenarnya ada banyak game Wak, tapi ini aku takut kepanjangan kali. Mungkin akan dibagi 2 part aja lah ya. Masih ada lagi, ada Sonic, apa lagi? Sherlock Holmes ya, Sherlock Holmes versus Jack Ripper. Mungkin juga kalau diantara kalian ada tahu kisah horor di balik beberapa game, bisa komen aja di bawah. Aku masih ada 4 stok gamenya lagi. Nanti lah aku bagi aja lah ya, kepanjangan kali Wak, nanti kalian nggak tonton ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.